Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengemukakan satu berita dari yang kita kutip dari portal KBA News Twitter hari ini. Berita ini sesungguhnya telah berlalu beberapa waktu yang lalu, yaitu terkaitan masalah pandangan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pak Kiai Haji Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, ya, yang 2 periode memimpin NU, yaitu 10 tahun, tentang seorang capres, ya, Capres Anies Rashid Baswedan, penilaian beliau terhadap pandangan beliau terhadap yang bersangkutan. Kawan-kawan sekalian, baiklah kita bacakan berita ini dengan judul bahwa mantan Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj sebut Anies Baswedan sebagai calon presiden terbaik saat ini 2024 tentunya, ya. Kita bacakan berita yang ditulis di ini, baru nanti kemudian sedikit kita tambahkan. Mantan Ketua Umum PBNU, ya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Agil Siraj menilai Anies Baswedan adalah sosok terbaik calon presiden Indonesia di 2024 nanti. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PBNU tahun 1999 sampai 2009, Andi Jamaro, ya. Andi Jamaro Dulung kepada KBA News Kamis 26 Januari 2023 saat ditemui di rumahnya Jalan Budi Swadaya, Kebun Jeruk, Jakarta. Ia menyampaikan beberapa waktu yang lalu dirinya menjenguk Pak Kiai Said Agil Siraj yang sakit di salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah, dalam obrolan dengan dirinya, Said Agil Siraj menyebut Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu adalah calon presiden terbaik menggantikan Presiden Joko Widodo di 2024 nanti. Beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke Kiai Said Agil Siraj, mantan Ketua Umum PBNU. Beliau sakit, kemudian saya berkunjung. Saya tanya, ini tentunya yang bicara ini adalah saudara Andi Jamaro, ya. Saya tanya ke Kiai Agil Siraj, gimana Kiai, kira-kira siapa yang cocok jadi presiden nih? Tanya dia pada Agil Siraj. Kemudian dijawab oleh Pak Agil Siraj, begini Pak Andi, dari segi perspektif kepentingan umat, dari sekian banyak calon presiden, Anies yang terbaik. Maksudnya Anies Rashid Baswedan yang terbaik. Kata Andi menirukan jawaban Said Agil Siraj saat itu. Mantan anggota DPR itu menilai apa yang disampaikan oleh Said Agil Siraj adalah sah-sah saja. Pasalnya di NU menyampaikan pandangan dan pendapat soal politik adalah tidak terlarang. NU itu ada yang struktural dan ada yang NU kultural. Idealnya NU struktural itu bisa mengkomando NU kultural. Apa kata NU struktural? Itu NU kultural sami'na wa ta'na. Itu saja. Maksudnya mengikuti tanpa protes gitu. Dengarkan dan laksanakan, sami'na wa ta'na. Tetapi kelihatannya tidak seperti itu di arena politik. Di arena politik itu selalu ada alternatif pilihan-pilihan jelasnya. Ia mencontohkan di masa lalu banyak tokoh NU seperti Kiai Hashim Mujadi dan Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang memilih jalan politik sendiri.
Kita bisa melihat pada saat Ibu Megawati berpasangan dengan Kiai Hasyim Mujadi. Muncul juga Wiranto berpasangan dengan Gus Solah, yaitu Salahuddin Wahid, adanya Gus Dur. Bahkan Gus Dur berpasangan dengan Marwah Daud Ibrahim. Itu artinya bahwa di NU itu soal urusan politik itu bebas dalam memilih alternatif. Ujarnya menutup uraian beliau. Dan ini tentunya selain tambahan yang terakhir ini dari Andi Jamaro ya, salah satu ketua NU dulu, kemudian mantan anggota DPR RI juga. Tapi yang poinnya kita ambil itu adalah dari seorang tokoh besar, ulama besar Indonesia, bahkan seorang intelektual ya, ilmunya sangat luas, yaitu Pak Said Agil Siraj. Cuma politiknya kadang-kadang aneh ketika yang lalu-lalu. Makanya beberapa kali kita juga kemudian mengkritik karena terlalu pro kekuasaan ya. Tetapi setelah tidak lagi menjadi ketua NU, tentunya beliau lebih bebas ya, bebas berpendapat dan memberi penilaian terhadap para tokoh atau kandidat capres di 2024 yang akan datang. Sehingga dia berpesan kepada sohibnya, yaitu sesama NU, salah seorang tokoh NU dari Sulawesi Selatan, Pak Andi Jamaro itu, dan memberi pandangan pribadinya bahwa yang tokoh capres yang terbaik saat ini yang nanti akan bertanding di 2024 yang akan datang itu, dari perspektif dan kepentingan umat yang dimaksud tentunya umat Islam ya, itu tentunya adalah Dr. Anies Rashid Baswedan. Itulah yang dipesankan kepadanya. Jadi semakin jelas, apalagi beliau juga memimpin sebuah pesantren yang besar juga, dan pengikutnya juga tidak sedikit di Indonesia ini. Nah, ini beda pandangannya kalau misalnya beliau masih ketua NU, karena ketua NU itu seperti yang diarus dianut garis seperti NU sekarang. Dengan ketua NU sekarang, mereka di tengah, tidak mau terseret NU itu dibawa ke ranah politik gitu loh. Bahwa pilihan-pilihan warga NU, secara warga NU ya, mereka yang mengikatkan diri dalam tradisi NU misalnya, itu hak pribadi masing-masing. Tetapi di NU sebetulnya mendirect pemimpin dengan suara seorang pemimpin dengan para pengikutnya itu relatif lebih lebih memiliki daya pikat, daya tunduk dari warga NU kepada pemimpin, atau pandangan pemimpinnya itu jauh lebih lekat daripada misalnya organisasi-organisasi yang lain. Nah, oleh karena itu banyak kiai-kiai itu sering di daerah-daerah, apalagi mereka memimpin pesantren, pondok yang misalnya melibatkan siswa sampai ribuan, bahkan puluhan ribu orang. Beberapa pesantren terbesar di Indonesia itu kan misalnya di Gontor dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya kalau Pak Kiai sudah bilang A, umumnya santri atau yang lain atau kiai yang berpengaruh di luar pondok misalnya sekalipun, itu biasanya banyak pengikut, barang jamaah dan lain sebagainya, itu mengikut. Lebih mudah mengikut daripada kelompok-kelompok organisasi yang lain atau ulama yang bersumber dari organisasi yang lain. Nah, kira-kira itulah kawan-kawan sekalian, dan saya kira Pak Said Agil Siraj ini bukan seorang ulama biasa. Dia memiliki ilmu yang sangat luas ya, apalagi produk Madinah, lulusan dari Madinah. Tetapi dia juga sangat kritis terhadap paham-paham yang berkembang di Arab Saudi, misalnya paham Salafi dan lain sebagainya. Tapi dia berada konsisten di garis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia memiliki wawasan yang sangat luas, seorang tokoh NU yang pandangannya baik kebangsaan maupun kepakaran dalam ilmu Islamnya juga sangat luas dibanding misalnya tokoh-tokoh NU yang lain. Tentunya di NU juga banyak sekali tokoh intelektual yang ini, tapi Said Agil adalah seorang tokoh yang memiliki kepakaran ya, menguasai ilmu-ilmu Islam, dan sangat moderat tentunya. Dia juga
bisa memposisikan diri, bahkan organisasi yang dipimpinnya di tengah misalnya berkecamuknya kekuasaan misalnya. Dan itu kita sudah buktikan ketika Pak Jokowi periode pertama banyak di demo, dia mengambil peran untuk di tengah, bahkan cenderung membela kekuasaan Pak Jokowi di periode, walaupun di akhir ketika dia mau maju ketiga kalinya di dalam memperebutkan tampuk kekuasaan atau ketua umum PBNU ketiga kalinya, kelihatannya pihak kekuasaan tidak berada padanya. Nah, sehingga beliau kalah ya dengan ketua umum NU yang saat ini. Demikianlah pandangan tambahan kita, kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan, menghibur, bermanfaat dan mencerahkan tentunya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.